Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya dari Prodi PAI semester 3 Unit A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu tentang sejarah perkembangan usul fiqh dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada masa tabi'in. Yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Nah, dasar-dasar mazhab Hanafi ini, yang pertama ada kitab Allah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah Rasulullah yang telah masyhur di kalangan ahlu. Yang ketiga yaitu fatwa-fatwa dari sahabat. Yang keempat ada Al-Qiyas. Yang kelima ada Ihtisan. Yang keenam ada Al-Urf. Nah, yang kedua ada Imam Malik. Jadi dasar mazhab beliau yaitu pertama, ia mengambil kitabullah. Jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-sunnah. Kategori as-sunnah menurutnya hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat. Amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Marsalahah dan al-Mursalah. Nah, yang ketiga ada Imam Syafi'i. Nah, pada pola pikir Imam Syafi'i ini secara garis besar dapat dilihat dari kitab yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkat secara berurutan, yaitu pertama-tama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila telah tetap, kemudian kedua ijtima. Ketika tidak ada dalam Al-Quran As-Sunnah dan ketiga sahabat Nabi, yaitu fatwa sahabi, dan kami tahu fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka. Yang keempat ada ikhtilaf sahabat Nabi. Yang kelima kias yang tidak dikiaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena hal itulah berada di dalam kedua sumber. Sesungguhnya mengambil ilmu itu dari yang teratas. Yang keempat ada Imam Ahmad bin Hambal. Dasar mazhab beliau ini yaitu hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal ini adalah pertama Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat para sahabat yang menyalahinya. Yang kedua, Ahmad bin Hambal ini berfatwa dengan para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya dan yang sudah sepakat. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hambal ini memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang keempat ni, Ahmad bin Hambal ini menggunakan hadis mursal dan daif apabila tidak atas asar, kaul sahabat atau ijtima' yang menyalahinya. Nah, yang kelima, apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, kaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan daif. Ahmad bin Hambal ini juga menganalogikan menggunakan kias, dan kias baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Nah, selanjutnya pada periode pada masa Imam Mazhab. Nah, dalam aliran gabungan mutaakhirin, pada perkembangan muncul tren untuk menggabungkan kitab usul fiqh, aliran mutakalimin dan Hanafiyah. Nah, metode penulisan usul fiqh aliran gabungan adalah dengan memumikan kaidah ke dalam realita persoalan fikih, persoalan hukum yang dibahas. Imam mazhab diulas dan ditunjukkan kaidah yang menjadi sandarannya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu pada masa modern, yaitu pada masa ini muncul ulama pandai seperti Syekh Khalil Al-Maliki, As-Subki, Ar-Ramli, Ibnu Ar-Rifa'ah, Al-Kamal Ibnu Al-Hammam, As-Suyuti dan yang lain sebagainya, yang memiliki kekuatan fikih dan pemahaman dan memiliki kemampuan melakukan istinbat. Hanya saja mereka ini memanfaatkan kemampuan ini sebagai yang dilakukan para ulama sebelumnya dalam berijtihad. Kedua, sejak abad ke-10 sampai sekarang pada masa ini kondisi fikih banyak memburuk. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.